Sejumlah wilayah strategis Ukraina di arah Donetsk jatuh ke pasukan Rusia. Pasukan Rusia dilaporkan merebut desa Levatne dan maju mendekati permukiman Shahtarske, Novoukrayinka, Bohyavlenka, Novodarivka, dan Stelmachivka di Oblast Donetsk per 26 Oktober. Akun militer relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman menguasai pusat wilayah Bohyavlenka per 27 Oktober. Sebelumnya, analis Deep State melaporkan pasukan Rusia menyerang permukiman dekat Shahtarske. Pasukan Vladimir Putin menyerang permukiman dekat Shahtarske menggunakan kendaraan lapis baja dan infanteri. Pada sore hari, konvoi yang terdiri dari 8 kendaraan lapis baja mencapai desa Shahtarske dan berupaya menerobos ke arah Velika Novosilka. Satu kendaraan tempur lapis baja terkena tembakan, sehingga memaksa yang lainnya mundur. Menjelang malam, konvoi yang lebih besar yang terdiri dari lebih dari 15 kendaraan lapis baja tiba dan berpisah di Zolotanyiviva. Sebagian dari konvoi tersebut kembali mencoba maju ke arah Velika Novosilka, tetapi setelah kendaraan terdepan terkena tembakan, mereka memutuskan untuk mundur. Nasib kendaraan yang tersisa dalam konvoi tersebut tidak diketahui, demikian dilansir DF State. Pasukan Rusia mengerahkan infanteri di Bohyavlenka, sebuah pemukiman beberapa kilometer dari Shahtarske, dekat sebuah pertanian di sebelah barat pemukiman sejak 25 Oktober. Pertempuran di sana berlangsung hingga malam tiba sebelum jatuh ke tangan pasukan Rusia.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 27 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 689.040 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 4 tank, 39 sistem artileri, 73 pesawat tanpa awak, 23 kendaraan tempur pengangkut personel dan 1 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.113 tank, 18.355 kendaraan tempur lapis baja, 27.560 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.821 sistem artileri, 1.240 sistem roket peluncur ganda, 984 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.799 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Pasukan Vladimir Putin meraih kemenangan signifikan di wilayah timur Donetsk, Ukraina dalam 3 hari terakhir. Pasukan Rusia dilaporkan merebut sejumlah wilayah di wilayah timur Donetsk, Ukraina, yakni Serbrianka dan Mykolaiivka. Langkah ini menjadi bagian dari upaya terus-menerus Rusia untuk memperkuat kendali di garis depan pertempuran di wilayah tersebut. Meski belum ada konfirmasi dari pihak militer Ukraina terkait jatuhnya kedua desa tersebut, Ukraina menyebutkan bahwa area tersebut memang tengah menghadapi pertempuran sengit. Blogger militer kubu Rusia dan Ukraina melaporkan bahwa Rusia makin gencar menyerang kota Selidove, salah satu titik penting di garis depan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan bahwa mereka berhasil menahan 12 serangan Rusia di sekitar Serbrianka, yang berada di bagian utara wilayah Donetsk. Mereka juga melaporkan adanya pertempuran sengit di kota-kota yang mengarah ke Pokrov, sebuah kota logistik penting yang menjadi target dalam upaya Rusia untuk maju ke barat wilayah Donetsk. Menurut laporan, jika Rusia berhasil menguasai Selidove, ini akan membuka jalan bagi pasukan Rusia untuk melanjutkan serangan ke Pokrov. Yuri Podolyaka, seorang blogger militer pro-Rusia yang lahir di Ukraina, menyatakan bahwa pasukan Rusia telah berhasil merebut distrik pusat, timur, dan selatan Selidove. Ia juga membagikan video yang menunjukkan bendera Rusia berkibar di atas gedung bertingkat di wilayah tersebut. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Mediasi dari PBB belum membuahkan hasil menggembirakan. Уже все отработано, командир уже все знает, какая машина, все эти отклонения, лишь состав мотивирован, как бы всегда готов к бою. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky marah besar dan memperingatkan pasukan Korea Utara akan bertempur bersama pasukan Rusia di garis depan dalam beberapa hari mendatang. Rusia semakin melibatkan Korea Utara sebagai sekutu, dan kapan saja tentara mereka mungkin akan muncul di medan perang untuk melawan Ukraina, kata Zelensky. Ukraina akan dipaksa untuk benar-benar berperang melawan Korea Utara di Eropa. Komentar Zelensky muncul di tengah laporan bahwa pemerintahan Biden yakin bahwa satu kontingen pasukan Korea Utara sedang dalam perjalanan ke wilayah Kursk, Rusia untuk membantu Moskow melawan serangan Ukraina yang diluncurkan di sana pada bulan Agustus. Zelensky mengatakan pada tanggal 25 Oktober, mengutip laporan intelijen, bahwa Rusia berencana untuk mengirim tentara Korea Utara pertama ke zona pertempuran tanggal 27 hingga 28 Oktober. Para prajurit ini dilaporkan menerima pelatihan di 5 tempat pelatihan militer di Ekaterinoslavka, Nyazevolkonskoye, dan Sergeyevka, serta di Ussuriyisk dan Ulan-Ude di Rusia Timur. Perkiraan jumlah pasukan Korea Utara yang dikirim ke garis depan Ukraina-Rusia bervariasi. Pejabat Amerika Serikat memperkirakan sekitar 3.000 tentara Korea Utara berlatih di Rusia, tetapi juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengindikasikan bahwa jumlah keseluruhan sekarang bisa lebih tinggi. Intelijen Korea Selatan telah memberitahu anggota parlemen bahwa jumlah pasukan Korea Utara di Rusia dapat mencapai 10.000 pada bulan Desember, sementara Kiev mengatakan bahwa Pyongyang telah mengirim hampir 12.000 tentara ke Rusia, termasuk 500 perwira dan 3 jenderal. Dari garis depan, Angkatan Bersenjata Ukraina 27 Oktober melansir secara total, 174 bentrokan kontak senjata terjadi di sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir.
Unit penerbangan, pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menghantam 2 titik komando dan pengamatan musuh, 6 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 1 kendaraan pertahanan udara dan 2 senjata musuh. Di arah Kupiansk, 14 serangan Rusia dihalau oleh kekuatan pertahanan Ukraina di dekat Kindrashivka, Chinkivka, Petropavlivka, Krubliakivka, Zagrizovy, Visnevau, Brestovau, dan Pershotravnevyo. Pertempuran sengit terjadi di arah Torets, Rusia dengan dukungan penerbangan melakukan 9 serangan ke arah Torets dan Shcherbinivka. Di arah Kurahiv, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau 43 serangan. Para penjajah paling aktif mencoba maju ke dekat Antonivka dan Katerinivka. Selain itu, musuh menyerang ke arah Novoselidivka, Gostra, Dalny, Kostiantinivka, Elizavetivka, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Militer Rusia meraih kemajuan signifikan di front Donbas Selatan. Selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia memperoleh pijakan di Shahtarskoye, telah menembus hampir 8 km, tempat mereka maju sehari sebelumnya. Kemudian mereka menyerang lebih jauh ke timur, desa Novoukrainka, maju hampir 4 km, demikian dilansir akun RV Voenkor 27 Oktober. Di utara Ugledar, pasukan Rusia memasuki Epiphanny, dan di sebelah barat Velikaya Novoselka, Rusia merebut wilayah Levatne, tepian Fremevsky, wilayah Zaporozhye. Secara total, di ketiga wilayah tersebut, Rusia maju dengan garis depan selebar 25 km. Sebelumnya dilaporkan bahwa serangan angkatan bersenjata Rusia dari selatan dengan serangan serentak dari utara merupakan ancaman serius bagi seluruh kekuatan angkatan bersenjata Ukraina di barat daya, jerangkum pihak Ukraina. Rekaman lain, tentara Ukraina terekam kamera meninggalkan wilayah Ismailovka dekat Kurahovo karena kekurangan amunisi. Personel Angkatan Bersenjata Ukraina, yang diserang oleh unit penyerangan tentara pengawal ke-51 Rusia, meninggalkan posisi mereka di desa Ismailovka ke arah Kurahovsky dan Pokrovsky dan melarikan diri.